Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisa PT Telkom Akses. Saya sendiri Muhammad Naufal Adia Pasa. Silakan rekan-rekan memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofdan Anda Ferdinand. Nama saya Reza Julian. Nama saya Arya Malata Dinastika. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Di sini saya akan ke slide 1. Telkom Akses merupakan salah satu anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang konstruksi, pembangunan, dan manage service infrastruktur jaringan. PT Telkom Akses didirikan pada tanggal 12 Desember 2012. PT Telkom Akses merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, Telkom, yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. PTTA bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Pendirian PTTA merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Telkom berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Selanjutnya ada SWOT. SWOT merupakan kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Strengths merupakan kekuatan, weakness merupakan kelemahan, opportunities merupakan peluang, threats merupakan ancaman. Selanjutnya ada identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan Telkom Akses yang akan dijelaskan oleh Rizky Setiawan. Di sini di sini saya akan menyebutkan poin dari peluang dan ancaman. Yang dimana yang pertama yaitu peluangnya. Yang pertama, tingginya kebutuhan pengguna fixed internet broadband di kalangan masyarakat Indonesia, terutama dengan adanya wabah COVID-19. Yang kedua, perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang signifikan pada era transformasi digital. Yang ketiga, dapat memperluas jaringan fiber optik di tempat padat penduduk yang belum memiliki akses jaringan fiber optik. Poin dari ancaman yang pertama, banyaknya persaingan broadband di Indonesia yang memiliki kecepatan yang stabil. Yang kedua, ekonomi dunia yang tidak pasti dapat berpengaruh terhadap harga perangkat telekomunikasi dari vendor. Yang ketiga, perangkat Telkom Akses yang terdapat di lapangan dapat dicuri oleh oknum masyarakat. Slide selanjutnya, yaitu di sini ada external factor evaluation. Di sini ada nilai dari peluang. Dan selanjutnya di sini ada bobot nilai dari ancaman yang dimana totalnya yaitu 1 dan nilainya di total 17 dan bobot kalau nilainya yaitu 2,95. Dan selanjutnya di sini ada identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan Telkom Akses yang akan dijelaskan oleh Reza Julian. Di sini untuk kekuatannya, yang satu ada penyedia internet fix broadband telekomunikasi terluas dan terbesar di Indonesia. Yang kedua, memiliki pemasaran marketing yang sangat kuat. Yang ketiga, didukung oleh BUMN. Yang keempat, perusahaan memiliki jejak rekod yang baik. Kelima, perencanaan jaringan dan inventaris dengan teknologi. Yang keenam, perbaikan proses bisnis dan teknisi yang andal. Untuk kelemahannya, kurangnya efisiensi dalam mengatur anggaran untuk menggaji pegawai dikarenakan jumlah pegawai yang cukup banyak. Yang kedua, kegiatan maintenance dilakukan tanpa memberitahu pelanggan. Yang ketiga, terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penjualan perangkat secara ilegal. Selanjutnya, internal factor evaluation. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafli. Pada internal faktor strength ini terdapat bobot dari kekuatan selanjutnya. Dan ini merupakan bobot dari kelemahan. Total seluruh dari kekuatan dan kelemahan jika ditotal bernilai 2,7. Selanjutnya adalah TOS matrix. Oke. Pada strength opportunity strategi, kami mengambil poin nomor 2 pada strength dan poin nomor 3 pada opportunities.
Dan kami mendapatkan strategi untuk melakukan pemasaran pada daerah-daerah padat penduduk yang tidak terjangkau fiber optik sehingga dapat menguasai pasar di daerah tersebut. Pada weakness opportunities, kami mengambil dari weakness poin nomor 2 dan opportunities nomor 1, dan kami mendapatkan strategi untuk memperbaiki layanan terhadap customer seperti adanya pemberitahuan sebelum maintenance sehingga customer tetap nyaman dalam menggunakan layanan. Pada strength threat, kami menggunakan strength nomor 1 dan 5 dan threat nomor 1. Di sini kami mendapatkan strategi untuk memaksimalkan jaringan yang ada agar tidak sering terjadi gangguan dan lebih stabil. Dan untuk weakness threat, di sini kami mengambil weakness point nomor 3 dan threat nomor 3. Dan kami mendapatkan strategi untuk melakukan pengamanan terhadap perangkat yang ada di lapangan, sehingga tidak diperlukan cost yang lebih untuk membeli perangkat yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Jadi di sini ada bisnis model Canvas milik Telkom Access yang sudah kita analisis. Bisnis model Canvas memiliki 9 tabel. Yang pertama ada customer segment yaitu corporate, berikutnya customer relationship, contact center, survei pelanggan, comment center. Lalu berikutnya ada channel, ada website, social media, business to business. Berikutnya ada key proposition, jaringan kabel fiber optik terluas. Berikutnya ada key activities, maintenance, installation, monitoring TACC. Lalu berikutnya ada key research, ada fiber optik dan teknisi. Berikutnya ada key partners, ada Elsintech, Fujikura, DVP, Sumitomo. Lalu ada IndiHome, WiFi ID, Pertamina. Lalu berikutnya ada cost struktur, biaya pegawai, biaya instalasi, biaya maintenance. Lalu ada revenue stream, pemasangan IndiHome. Berikutnya. Di sini ada inovasi bisnis model Canvas milik Telkom Access yang sudah kita tambahkan, itu ada di bagian key proposition, yaitu memperluas kerjasama penggunaan TACC untuk bisnis seperti minimarket, rumah sakit, dan sebagainya. Di channel ada website lebih informatif, lalu di revenue stream ada kerjasama dengan perusahaan swasta, lalu di key research ada data analitik dan database, di key partners ada mitra digitalisasi. Berikutnya akan ditutup oleh Muhammad Nova Radiapasa. Berikut adalah referensi yang dimiliki kami dan kami cari. Sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.